Teman-teman semuanya, mari kita bersenang-senang. Oke, welcome back ke channel Pemalu Pemuda Masa Lalu, ya kan? Apa tuh? Bentar guys, bentar. Iya, Pemalu Pemuda Masa Lalu. Waktu itu tidak bisa diulang, hanya bisa dikenang. Untuk sekarang kita senang-senang. Oke? Temen gue lagi nyari sajen nih. Kita akan bahas tentang sesuatu yang horor untuk malam ini, ya kan? Pasti. Oke. Nah, gua taruh sini. Oke. Anjir. Ya, kamu coba salim dulu sama Mbak ya. Coba salim sama Mbak. Nah, salah zaman dulu kan begini, Pak. Oh, begini kita akan bahas seperti ini. Oke. Malam ini kita akan bahas tentang Kopi, cerita. teman-teman. Kapan gue ngomongnya bentrok mulu sama dia. Aduh. Tabrakan, Pak. Kita ini jadi absurd bener. Kita akan bahas tentang cerita horor zaman dulu sama zaman sekarang, ya kan? Menurut lo ada perbedaan nggak sih, Bang? Tentang Cerita horor atau sesuatu hal horor yang mistis gitu, zaman dulu sama zaman sekarang. zaman dulu ya. Nah, pernah tuh ngalamin nih Gimana? di sekolahan. Sekolah lu di mana? Gue sekolah di Jawa, Pak. Oh, di Jawa, oke. Gua sekolah di Jawa. Tepatnya di Jawa mana tuh? Jawa Tengah, Pak. Daerah? Daerah itu Jawa Tengah, dia masuk kabupaten. Mana lupa Pak gua, Pak. Klaten, Semarang, Semarang, bukan. Jogja, Ya, Magetan. apa daerah Jawa Tengah ya. Ya. Itu sekolahan gua di tengah sawah. Tengah sawah persis. Nah, pas entah itu waktu itu hari Kamis. Hari Kamis tuh. Gua pas ada ya pokoknya hari Kamis lah, gua berangkat sekolah ya teman-teman ya. Ini serem nih beneran. Pas gua sampai sekolah jebret. Bel bunyi sendiri. Hah? Bel bunyi itu. Enggak, Oke. ada guru matematika masuk. Gua belum ngerjain PR, itu guru killer banget. Waduh, panas dingin teman-teman. Astagfirullah, gue itu. Ya Allah, ini kenapa punya temen kayak begini sih ya? Ini lagi cerita horor, Bang, astaga. Oke, kalau dulu setahu gue itu ada beberapa cerita-cerita horor yang diangkat sebagai mitos yang menjadi hoax juga ya. Seperti kayak apa sih? Gundurwo kayak gitu kan. Sekarang sih ada, cuman versinya gue nggak tahu. Terus ada juga yang namanya tuyul. Genderuwo ciri-cirinya gimana, Bang? Ya, pokoknya gondrong, gede gitu kan, segala macem. Hitam, gede. Nah, terus juga ada juga, nih gue nggak tahu nih dia arahnya kemana nih, gue bener pusing dah. Ini kita lagi ngomongin horor, serius dah. Iya, Bang. Beneran, serius lagi ngomongin horor. Tapi kalau lu mau ngomongin komedi nggak apa-apa, gue dengerin deh. Jadi acak-acakan, sumpah nggak jelas, sumpah beneran. Silakan, Bang. Sumpah nggak jelas banget, asli. Jadi gini, kalau dulu ada yang namanya buto ijo kan gitu kan, ada kolong wewe, terus apa lagi tuh? Ada gundurwo gitu ya. Ibu Kunti, Kuntilanak, pocong. Terus juga ada kolor ijo sempet tuh, kolor ijo. Oh, yang sempat ramai itu yang robot gedek. Robot gedek bukan ya? Robot gede orang kali itu Orang ya? psikopat anjir. Robot ya. Iya. Vampir dulu sempet vampir tuh, gue inget banget tuh. Katanya lagi diteror oleh kita, ada vampir. Cara penangkalnya mesti pakai bambu kuning yang diruncingin gitu kan. Sampai niat gue nyari bambu kuning diruncingin di mana vampirnya gitu kan, gak ada vampirnya tuh. Terus babi ngepet. Oke, babi ngepet. Iya. Terus apa lagi, Pak? Ya, itulah. Sebenarnya menurut lo ada perbedaan nggak sih antara
horor-horor zaman dulu sama zaman sekarang tuh? Nggak tahu ya, beda sih. Dulu itu gua karena kedoktrin film kayaknya gua bang, Film ya, dari film ya. dari film-film itu bang, sama cerita-cerita orang tua kita lah. Nah kita cerita kalau maghrib jangan suka keluar, jangan suka main di luar, nanti diculik sama wewe gombel. Tapi Ah. tapi kita disuruh sholat tuh ke masjid tuh. Nah tapi disuruh sholat. Jadi Ah. boleh nggak sih keluar itu? Keluarnya kalau yang benar mah mungkin bang. Oh, jadi masih absurd tuh. Yang itu, jelas Bang. yang mana itu? Masih. Gue boleh keluar maghrib gitu kan, pintu ditutup segala macam, tapi kamu sholat ke masjid gitu. Jadi aneh, ambigu ya. Ambigu bang, Oke. itu masih dalam pikiran saya bang. Ya, gue juga sempat mikirin juga itu. Itu yang benar yang mana sebenarnya kan? Itu bang. Nah, menurut lu sendiri lu punya pengalaman hal mistis yang luar biasa nggak sih yang pernah lu alami gitu? Alhamdulillah sampai sekarang amit-amit ya bang baik jangan sampai ya bang. Hmm. Mungkin abang ini punya bang. Banyak. Wah itu Banyak banget. teman-teman. Waktu itu gue sempet cerita ini kan, pernah bawa rombongan ya, lagi mengadakan diklat ceritanya di salah satu curug di daerah Kerawang, ya kan? Nah di situ hampir rata-rata. Kita juga pernah punya kan pengalaman bareng yang waktu satu sekolahan pada kesurupan. Jadi itu kan pernah, bukan kan gue tanya. Iya bang, saya melupakan itu. Seperti saya lupa sama kamu bang. Itu capek banget, capek Iya. banget. Oh bener guys. Capek. Aduh, ampun itu di daerah Daerah Bekasi kalau nggak salah itu, daerah Bekasi. Yang ibaratnya satu. bukan bang yang ada kampung kandang babi itu juga bang. Oh itu daerah Puncak. Puncak. Juga. Ah, Ya lanjut ya, yang tadi jadi ada gua ngejalanin diklat nih 3 hari 2 malam nih kan. Itu suatu perkumpulan eskul ya namanya, tentang sebuah kesenian. Mereka latihan alam tuh kan, latihan alam. Terus kan dari posisi stay home-nya itu kita diajarkan untuk bergerak melewati alurnya alam seperti apa sampai ke curug. Cuman kita lihat jalur air nih pak, ya kan? Nah lewat jalur air ini kita berangkat itu kalau nggak salah habis asar hujan rintik-rintik. Yang gue pikirin itu adalah bukan masalah hewan buas ataupun sesuatu hal yang gaib. Yang gue takutin adalah banjir bandang sebenarnya. Tiba-tiba kan nyusur kali ya atau sungai ya, takutnya air bah datang itu, waduh gawat banget itu, sekitar ada 40 orangan lah di situ. Nah akhirnya jalan pelan banyak sih nemuin kayak misalnya kulit ular gitu kan, terus ada ya pokoknya hal-hal yang unik yang kita lihat benar-benar di alam liar. Nyampe lah tuh ke bang merinding bang saya bang. iya ini serius bener. Nah nyampe lah tuh ke curug tersebut kan ya, itu gelap banget, sumpah gelap banget. Terus sama pelatihnya itu, pembina atau pelatihnya, anak-anak itu disuruh tidak menggunakan senter tapi menggunakan pelita. Pelita itu kayak botol keratinding diisi minyak tanah terus pakaian sumbu, api tradisional ya seperti itu ya. Nah di pakaian pelita itu mereka jalan satu-satu kan berbaris ke posisi curugnya. Nah di sini yang udah mulai luar biasa gua alamin kan. Pada saat masuk pertama kebetulan yang buka jalur nih gua nih kan sama teman gua, itu gua kaget, gak benar-benar kaget parah, karena posisinya di dekat curug itu ada sosok perempuan pakai mukena putih terus sejadah kan. Yang bikin gua aneh itu adalah, ini gua masih ingat banget ceritanya, itu gerimis pak. Logikanya kalau misalnya gerimis orang pakai mukena itu kan mukena tipis ya kan, ini masih ngembang terus nggak lepek, nggak, kalau basah kan itu pasti nempel ke tubuh kan, lepek kan. Nah ini enggak, jadi bener-bener ngembang. Terus gue samperin dong, gue lihat kan, assalamualaikum begitu. Salam. Nah terus dia diem aja nunduk kan, assalamualaikum. Salam. Nah, ini
permisi bu, kita mau aktivitas, cuman masalahnya emang gue masuk situ tuh maghrib, pokoknya habis aja maghrib masuk situ. Nah di situ gue liat di sekitar air terjun itu emang banyak banyak banget ya hewan-hewan pada turun ya, kayak musang, terus kayak apa tupai dan segala macam, mungkin karena posisinya air ya. Nah mulai deh tuh mereka aktivitas berkenalan atau bercengkrama dengan alam di sekitar ya kan, suruh melukis, menggambar, membuat skenario dan segala macam, atau belajar acting tuh. Nah itu kalau nggak salah di sana 1,5 jam itu aman-aman aja kan, tapi tetap gue masih memperhatiin satu hal itu, dan orang itu selama 1,5 jam nggak berdiri, nggak gerak, stay aja kayak misalnya ini sejadah, entah dia ngadep kiblat atau enggak gue nggak tahu ya, terus dia nunduk begini aja. Ini perempuan. Nah dari kejadian serunya ini bukan pas lagi di lokasi sebenarnya ya, sudah selesai katanya ayo pulang. Nah pada pulang duluan, gue belakangan ya kan, gue bawa senter, udah pada nyala senter semua tuh. Gue bilang gue senterin tuh, ibu permisi kita pulang dulu ya, assalamualaikum. Senter itu gue arahin ke sini, terus gue nengok ke arah jalan. Pas lagi gue nengok ke sini, ini orang, si ibu ini gue nggak tahu itu ibu bapak atau orang atau segala macam, itu ngelihat sekilas. Pas gue nengok lagi dia nunduk lagi. Nah di situ udah merinding hebat nih, gue sekarang merinding hebat kencang. Terus gue bilang wah ini nggak bener nih nanti di jalan nih, ini nggak bener. Udah tuh jalan posisinya, gue bilang sama teman-teman, tolong jagain anak-anak nih, ada yang depan, tengah, sama gue nggak apa-apa di belakang. Sok-sokan tapi gue bilang lu temenin gue juga takut juga kan gitu kan. Nah jalan tiba-tiba ada yang minggir itu mau jatuh ke jurang. Terus gue tarik kan, lu ngapain lu, ada yang jalan bang di samping katanya. Apaan yang jalan, mata lu jalan, lihat ke depan gitu kan. Nah udah dari situ satu aja, wah udah feeling gue udah makin kagak enak nih. Turun lagi kan, turun. Nah terus nih kepentok depan, kenapa nggak jalan katanya, ada anjing. Biasa bang ngomong anjingnya bang. Enggak serius, itu ada anjing dua, dia mau turun takut, mau ke atas takut, jadinya absurd banget itu anjing gitu, ambigu banget kan gitu ya. Ini anjing mau kemana gitu ya, mau ke atas dia ketakutan mungkin karena kita mau turun ya, tapi mau ke bawah dia ketakutan karena ada sesuatu yang nggak tahu dan nggak jelas gitu kan. Udah tuh akhirnya kita kasih buka jalan. Akhirnya tuh anjing naik ke atas tuh pak. Setelah anjing itu lewat jalan beberapa sekitar 10 meteran, mulai ada kejadian tumbang tuh 4 orang gitu kan. 4 orang pada kesurupan, 1, 2, 3, 4. Ini ada hal yang paling menarik. Ada teman gua kan ya, coba nyembuhin atau segala macam, terus dibilang, dia bacain doa gitu kan, gitu, ayo neng minum, bismillahirrahmanirrahim. Terus gue bilang hebat tuh, kenapa emang, dia kan agamanya Kristen bukan Islam. Masa sih, iya, udah puji Tuhan katanya. Iya anjir, gue bilang lu itu doain apaan gitu kan. Udah pokoknya udah sadar deh, cepet sembuh gue bilang. Terus dia cengar cengir aja. Unik kan nih, gue mau ketawa tapi serem kan gitu kan, itu dosa. Gue bilang gitu, cuma balik lagi sih kepada keimanan kan. Akhirnya yaudah gue yang pegang nih satu kan itu. Turun ke bawah. Terus emang kita mau ke tempat stay-nya itu kan jalan setapak tuh pak ya, jalan setapak kayak gitu ya, gelap, terus licin juga, hujan kan. Nah di situ lebih seru lagi pak. Serunya kenapa? Banyak yang pada jatuh kepleset. Akhirnya masuk tempat stay itu pada blok semua muka. Nah yang tadinya tuh yang kesurupan pegang semua, gue kepleset juga. Akhirnya habis kepleset sadar pak. Ini gimana katanya, kok muka saya belepotan ya, abis jatuh sih itu kena apa, jatuh ke sawah kan, lumpur semua kan ya. Terus dalam hati ini udah sadar nih kena lumpur. Yaudah masuk bersih. Nah di situ pak gue ingat banget tuh, yang namanya khawatir juga ya buat nyawa seseorang ya, dan ingin kayak hal kayak gitu apalagi di alam ya. Itu sih yang gue alamin parah. Terus ada mungkin beberapa kejadian yang pernah dialamin juga kan,
kayak kegiatan-kegiatan di puncak, terus juga di sekolah juga pernah ngalamin kayak gitu. Kalau di tempat kerja pernah bang, gue bang ngalamin bang. Gimana? Gue kerja di proyek nih, Proyek mana Pak? proyek daerah Ceger, Pondok Gede. Hmm. Ngerjain gedung 8 lantai, 9 sama roof. Nah itu di sana tuh ya masih struktur, jadi kita harus akses ke atas tuh harus lewat tangga ini, tangga darurat. Yang nggak ada pegangan gitu ya? Tangga darurat gitulah. Kita harus naik ke atas itu pakai tangga. Nah pas itu lupa gua harinya, pokoknya pas waktu anak-anak pada mau lembur malam tuh pada masuk kan jam habis isya jam 7-an lah, jam 7 habis isya tuh mau pada lembur. Gua nemenin anak-anak bertiga nih, kita mau ada kerjaan di roof. Di roof paling atas tuh paling ya? atas. Gua lewat tangga kan, karena aksesnya cuma itu tangga. Iya, itu satu akses itu naik bertiga-tiga, tawa-tawa sambil cengar-cengir ya kan. Pas di lantai ketiga. Emang berapa lantai itu Pak? 8 lantai Pak, Oh. 9 sama roof. Berarti kalau mau naik ke lantai 9 ini masuk lantai 3 nih sekarang posisinya. Posisi pas di lantai 3. Di situ gue ngeliat ada orang, ya biasalah pakai rompi sama helm proyek lagi ngebobok dia buat bikin dudukan railing. Railing itu pegangan tangga ya? Tangga gitu. John, udah masuk aja lu. Rajin banget jam segini udah ngebobok. Udah, gua naik Posisinya maghrib, sore apa pagi? Ya jam 7 itu Pak, habis isa. Oh, habis isa. Ampun, udah di sini aja lo. Rajin amat. Jam segini udah ngebobok. Udah, gua naik ke atas ya. Naik gua bertiga-tiga lagi ke atas. Sampai lantai 7 bang. Orang itu ada lagi bang. Lewat mana coba bang? Terus Gue juga agak tahu lah. Lu bukannya di bawah tadi, lantai 3. terus Apaan lantai 3? Orang dari tadi gua di sini berdua-duaan lu sama temen gua. Si Onyok. Hah? Serius lu? Yang di bawah siapa dong? Terus Tahu dah. Turun kagak? Kagak. Gua kagak berani turun tuh, naik aja langsung lantai atas. Akhirnya gua di atas terus sampai pagi, gua kagak berani turun. Tapi pas lu turun gitu gimana? Ada kejadian aneh lagi gak? Kagak ada, udah. Cuman itu doang yang gua alamin bang. Itu lihat real langsung, tapi gak ngeliat mukanya? Enggak, nunduk ngebobok ini lantai buat itu, ngeratain lantai dia. Lantai 3 itu ya? Terus sekarang gedungnya aman aja, gak ada pernah kejadian atau gimana? Alhamdulillah nggak ada bang, nggak ada. Gue dengar cerita macam-macam lagi. Ya itu aja sih bang, kalau dari gue bang. Iya. Serem juga itu Pak ya? Itu. Ya kalau misalnya itu kan zaman dulu ya kita alamin ya, atau sekarang versinya anak muda terhadap cerita-cerita horor itu, cerita misteri itu gimana sih ya? Nggak tahu deh bang. Kalau sekarang gue ngeliat di platform sosial media, ya entah platform apalah, media digital, gue ngeliat sekarang hantu udah nggak ada harga dirinya bang. Kenapa Bang? Dikejar-kejar malah sekarang mereka bang. Maksudnya? Kalau gue ngeliat di yang komedi gitu konten. Iya. Wah, guys, hantu itu guys, ada apa itu guys? Malah disamperin. Jadi udah nggak ada harga dirinya itu ibu. Iya benar. Tapi kalau gue sendiri secara langsung, walaupun bernyali besar ya segala macam, itu akan langsung turun nyali gue sekitar 50% ngadepin dengan terpaksa, 50% kabur dengan terpaksa gitu. Ya, mungkin kalau ngadepin seperti itu ya. Nah kalau yang gue bingung zaman sekarang itu ya, serem atau horor itu menurut versinya zaman sekarang itu adalah cerita-cerita yang diangkat menjadi layar lebar Pak. Ya itu. Nah kalau dulu cerita horor atau mistis itu adalah cerita-cerita yang disampaikan lewat mulut ke mulut dan menjadi mitos yang dipercaya
oleh bapak ibu kita nih, gitu loh. Jadi perbedaannya menurut gua adalah kalau zaman dulu mereka mendengar terus langsung meyakinkan gitu kan, tanpa harus ada yang namanya pemberitahuan di TV, media sosial atau segala macamnya. Tapi kalau zaman sekarang horor itu, gue pengen ngerasain suasana horor, ya lu datang ke bioskop, Rumah hantu ya kan, bioskop, rumah hantu ya. Benar-benar itu luar biasa banget itu Pak, gitu. Mungkin masih ada juga sih yang beberapa yang ngalamin hal-hal yang gak enak ya, atau yang berkaitan sama goib gitu. Tapi yang anehnya sekarang hal-hal goib itu malah jadi ajang bisnis Pak. Iya bang, bener. Wisata malam. Wisata malam. Terus banyak juga teman-teman kita yang ngonten-ngonten hal kayak begitu malah viewersnya banyak. Viewersnya banyak. Jadi ibaratnya horor membawa berkah nih Pak. Pemburu hantu ya. Ngonten-ngonten hantu gitu kan. Sep. Masukin botol kan gitu. Gak tahu isinya apa. Iya, gue juga mengerti gitu. Tapi ya positif thinking aja Ya, lah. Mungkin kita nggak ada kemana-mana, nggak ada tujuan apapun, cuman ya sharing-sharing aja. intinya sih sebenarnya apakah itu sebuah hiburan atau kenyataan kita nggak tahu sih. Iya benar. Tapi yang unik di zaman sekarang itu kalau menurut gua, hantu pun bisa digital. Hantu digital ya. Iya, serius. Percaya nggak? Kayak misalnya ada pesan nih, bila Anda tidak meneruskan kepada 10 orang, maka Anda akan kehilangan mata. Anda akan diteror dengan setan ini, setan Nah, ini. zaman dulu bang, inget nggak bang? Gimana? Jangan zaman masih ada wartel bang. Wartel, oke. Telepon umum kayaknya. Wartel, kalau telepon umum yang koin, wartel yang apa? Skat Skat ya. itu bang. Lu jangan mencet nomor 666, ntar ada yang ngomong gini. Nah, masih inget nggak lu dulu? Pernah. Iya. Lu pernah nyobain nggak? Agak. Nah itu gara-gara begitu gue jadi takut. Terus dapat SMS goib, iya kan? Iya benar. Zaman handphone QWERTY gitu ya. Bukan QWERTY bang, yang masih di bawah poliponik bang. Oh, Nokia tuh ya. Ah, Oh sorry, salah sebut. Ya. Iya. Nyaman wartel itu, wah. Padahal kayak begitu tapi bikin serem juga. Iya benar, itu yang teror termasuk yang robot gedek itu, yang psikopat gitu. Terus ada apa ya? Aduh, apa sih ninja apa gitu yang nolongin celana dalam. Kolor hijau itu bang. Oh kolor hijau ya, iya kolor hijau yang nolongin pakaian dalam yang dijemur kalau malam-malam. Terus manusia pemakan bangkai, makan mayat. Iya. Sumanto itu. Sumanto mah transisi kali ya, dari zaman dulu ke zaman sekarang ya. Ya buat kalian yang punya pengalaman misteri atau pengalaman horor ya silakan boleh di komen di channel kita ya, jangan lupa di subscribe terus dibunyikan loncengnya. Ingat ya, masa lalu hanya bisa untuk dikenang karena waktu tidak bisa diulang dan sekarang saatnya bersenang-senang ya kan. Terima kasih sudah nonton channel Pemalu Pemuda Masa Lalu. Bye bye.